Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rui Jubarudin dengan NIM 3120104775 dari kelas TI 20D5. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan jawaban ujian tengah semester yang matkulnya adalah matematika diskrit. Nah, di sini jawaban nomor 1 kita tahu bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah 2. Nah, kalau misalkan kita hitung, jadi x kuadrat dikurangi x itu sama dengan x ditambah 2. Nah, maka dia akan menghasilkan x ditambah 2, seperti itu. Kemudian ada himpunan A, yang mana himpunan A-nya ini kurang dari 5 ya. Yang x-nya itu adalah bilangan bulat. Kalau kita tulis himpunan A-nya ini kurang dari 5 berarti 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini adalah domain ya, daerah asal. Kalau kita misalkan mau cari diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasang, itu harus mempunyai daerah kawan dulu ataupun kodomain. Nah, ketika kita ingin mencari kodomainnya, maka daerah asalnya ini ditambah dengan fungsi tadi. Fungsi tadi kan itu 2, maka 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, ini sama dengan 4. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka daerah B-nya atau himpunan B-nya itu adalah 4, 5, dan juga 6. Nah, pada soal nomor 1 itu kita diminta untuk diagram panah ya. Diagram panah berarti diagram panahnya seperti ini gambarnya. Himpunan A berapa? 2, 3, dan juga 5 ya. Kemudian B-nya itu 4, 5, dan juga 6. Maka kita tarik garis ya, seperti ini. Nah, ini adalah diagram panahnya. Kemudian setelah kita diminta diagram panah, kemudian ada diagram kartesius. Nah, diagram kartesius ini seperti ini. Ada X dan juga Y ya sumbunya. Karena kita sudah tahu diagram panahnya, maka kita tarik saja garisnya. 2 berpasangan dengan 4. Berarti 2-nya ada di sumbu X dan 4-nya ada di sumbu Y. Kita tarik, maka dia ketemu di sini. Nah, ini. Kemudian 3 berpasangan dengan 5. 3-nya di sumbu X, 5-nya di sumbu Y. Dan juga 4 berpasangan dengan 6. Maka 4-nya di sumbu X dan 6-nya ada di sumbu Y. Seperti ini diagram kartesiusnya. Setelah diagram panah, diagram kartesius, kemudian himpunan pasang yang berurutan. Maaf, saya scroll dulu. Nah, himpunan pasang berurutan ini karena kita sudah tahu diagram panahnya, dan ini pun terlihat ya, ada relasinya, ada garis tariknya gitu. Maka 2 berpasangan dengan 4 sama kan? Kemudian 3 berpasangan dengan 5 artinya 3,5, dan 4 berpasangan dengan 6 jadi 4,6. Sehingga himpunan pasang berurutan ini menghasilkan 2,4, 3,5, 4,6. Nah, seperti itu himpunan pasang berurutannya. Kemudian ada soal nomor 2, yang mana nomor 2 ini soalnya seperti ini. Diketahui bahwa A sama dengan kurang dari 6, mana himpunan A ini berbentuk bilangan bulat, dan B itu sama dengan kurang dari 7 X-nya ya, yang mana himpunan B ini berbentuk bilangan prima. Jadi kalau misalkan kita tulis seperti ini, A sama dengan 2, 3, 4, 5. Kenapa sampai 5? Karena ini kurang dari 6. Himpunan B-nya itu karena di sini bilangan prima yang kurang dari 7, maka ditulis 2, 3, dan juga 5. Pada soal nomor 2, poin pertama kita diminta untuk menentukan A gabungan B, yang mana A gabungan B-nya itu adalah 2, 3, 4, dan juga 5. Kemudian nomor 2, poin kedua itu adalah B yang beririsan dengan A. B yang beririsan dengan A ya. Berarti 2 di sini ada 2, di A juga ada 2, maka ini saling beririsan, maka kita tulis 2. 3 beririsan dengan A tidak beririsan karena sama, ada angkanya.
maka kita tulis 3, dan juga 5 beririsan dengan A juga karena di sini ada anggota himpunannya nomor 5. Maka B yang beririsan dengan A itu adalah 2, 3, dan juga 5. Kemudian ada BXA, yang mana BXA ini cara menentukannya, nah yang ini ya, yang mana cara menentukannya itu kita lihat dulu B, kemudian kita tarik ke A. Maka 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Kemudian ada 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Dan ada 5, 5,2, 5,3, 5,4, dan juga 5,5. Begitupun dengan soal nomor 2 poin selanjutnya, yaitu A X B, yang mana kita lihat dulu di A, kemudian kita tarik ke B. Berarti 2,2, 2,3, 2,5. Kemudian ada 3,2, 3,3, 3,5. Sampai habis ya, seperti itu. 4,2, 4,3, 4,5, dan juga 5,2, 5,3, dan juga 5,5. Nah, pada nomor 2 poin selanjutnya ada pengecualian. A mempunyai garis atas ya, seperti ini. Dan hasilnya pengecualian A itu tidak ada, karena 2 itu ada, 3 itu ada, 5 itu kan ada ya. Berarti anggota himpunan B ini ada semua di anggota himpunan A. Terus ada pengecualian himpunan B. Di sini ada 1, 4, karena B tidak mempunyai angka 4 di himpunannya, melainkan 4 itu ada di himpunan A. Berarti pengecualian B ini adalah 4, seperti itu. Selanjutnya beralih pada nomor 3. Saya scroll dulu. Nomor 3 itu soalnya tabel kebenaran sampai sini. Nah, ini soalnya ada A, B, C, dan juga D. Yang mana A-nya itu benar, salah, benar, salah, salah, benar. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa baca ya, A, B, C, dan juga D soalnya. Nah, pada nomor 3 poin pertama itu menunjukkan A dikali A konjungsi B ya. A konjungsi B ini, maka A dan juga B dengan B dengan B, maka dia akan menghasilkan benar juga. Salah dan juga benar, maka dia akan menghasilkan salah, karena salah satunya itu pernyataannya salah, maka dia akan salah. Kemudian benar dan salah menghasilkan salah, salah dengan salah menghasilkan salah, salah dengan salah menghasilkan salah, benar dan benar dia akan menghasilkan benar. Jadi sistem konjungsi itu kedua pernyataannya itu harus benar. Kalau misalkan salah satu, dia akan tetap salah hasilnya, seperti itu. Nah, ini hasil dari A konjungsi B. Kemudian poin kedua diminta untuk A konjungsi C disjungsi D. Bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan dulu A konjungsi C, benar dan juga salah, salah benar maka hasilnya apa, benar dan juga salah hasilnya apa, sampai habis ya. Benar dengan benar itu menghasilkan apa. Ketika sudah mempunyai hasil, maka disjungsikan nilai D-nya ini dari hasil yang tadi. Dari hasil A konjungsi C itu hasilnya apa, maka dengan itu dia akan menghasilkan ini tabelnya, benar 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 salah, seperti itu. Begitupun dengan poin C, yang mana poin C ini negasi B konjungsi C disjungsi B. Seperti tadi, kita cari dulu konjungsi dari B konjungsi C. B, nah ini ya, B konjungsi C. Benar dan salah menghasilkan apa, benar-benar menghasilkan apa, salah-salah menghasilkan salah ya. Salah benar menghasilkan salah, salah menghasilkan salah, benar-benar menghasilkan benar. Nah, ketika sudah mempunyai hasil dari B konjungsi C, maka didisjungsikan dengan B, seperti itu. Disjungsikanlah dengan B, maka disjungsi dengan B nilainya, oh jangan lupa ini negasi ya, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Salah, benar, benar, salah.
Begitupun dengan ini, D konjungsi C, B disjungsi C, seperti itu. Dari soal nomor 3, poin ke semua ini dia akan menghasilkan tabel kebenarannya itu yang ada di atas. Kemudian kita beralih kepada nomor 4. Scroll dulu. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu diketahui ini soalnya. Diketahui bahwa fx sama dengan 3x dikurang 2 dan gx itu sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, pada poin pertama soal nomor 4 itu kita disuruh untuk mencari f bundaran g, yang mana berarti fungsi g dimasukkan ke dalam fungsi f ya. Ketika kita mencari f bundaran g, maka dia akan menghasilkan f dalam kurung gx ya. Berarti f yang gx nya ini berapa? Kita masukkan, oh gx nya itu 3x pangkat 2 ditambah 2x. Nah, berarti dimasukkan ke sini ke dalam kurung. Langkah selanjutnya, f nya itu diganti dengan fungsinya ya, 3x, berarti kita tulis 3, sedangkan x nya itu kita ganti dengan fungsi gx tadi. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa satu lagi dikurang 2, karena kurang 2 ini adalah fungsi dari fx. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti ini. 3 dikali 3 itu 9, berarti 9x pangkat 2, karena di sini ada pangkat 2-nya. Ditambah 3 dikali 2 itu sama dengan 6, maka di sini 6. Jangan lupa x, 6x, berarti dikurangi 2. Nah, 9x pangkat 2 ini turun, yang dikalkulasikan itu adalah yang belakangnya ini. 6 dikurangi 2, maka dia akan menghasilkan 4. Berarti kita tulis 9x pangkat 2 ditambah 4x ya, seperti itu. Kemudian soal nomor 4 poin kedua itu disuruh untuk g bundaran fx, yang mana fungsi f nya itu dimasukkan ke dalam fungsi g. Fx nya berapa? Fx nya 3x ya dikurangi 2, maka dia seperti ini, g sama g dalam kurung fungsi fx nya 3x dikurangi 2. Kemudian g nya, fungsi g nya dimasukkan 3x kuadrat ya, 3. Kemudian x nya diganti dengan fungsi yang tadi, fungsi fx. Jangan lupa pangkat 2 nya. Dan juga ditambah 2x, karena 2x masuk ke fungsi gx nya ya. Nah, kita kalkulasikan dulu ini nih, yang ini. Karena ini ada pangkatnya. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini adalah yang harus didulukan. 9 kali 3 berarti 27. 27. Jangan lupa x-nya berarti 27x. Kemudian 3 dikali 4 ya, karena ini sudah 4 tadi sudah dipangkatkan. 3 kali 4 itu adalah 12 ditambah 2x. Nah, 7x nya turun, 12 ditambah 2x sama dengan itu adalah 14x. Jadi hasil dari g bundaran f nya itu adalah 27x dikurangi 14x, seperti itu. Kemudian yang poin C. Nah, yang poin C ini f bundaran G 1, yang mana f bundaran G1, karena kita sudah menentukan f bundaran X nya ya, mudah saja kita ganti X nya menjadi 1 ya, seperti itu. F bundaran G X nya itu adalah 9x pangkat 2 ditambah 4x, berarti f bundaran G1 itu sama dengan 9, x nya diganti dengan 1, pangkat 2 nya tetap ada, ditambah 4, x nya diganti dengan 1. Nah, jadi ada totalnya ataupun hasil dari ini, maka dia akan menghasilkan 13. Nah, seperti itu. Kemudian ada poin yang D. Yang poin yang D, saya scroll dulu. Nah, poin D ini menentukan f bundaran G pangkat min 1x ya. Ketika kita ingin mencari fungsi yang ini, maka f bundaran G x sama dengan G
X pangkat 2 ditambah 4X ya. Karena kita karena kita sudah tahu F bundaran Gx nya, maka kita bermodalkan ini saja. Jadi misalkan F bundaran Gx nya itu sama dengan Y, berarti Y sama dengan Gx pangkat 2 ditambah 4X. Nah, kita pindah balikan posisi. Di sini 9X kuadrat ditambah 4X sama dengan Y. Nah, 9X-nya turun, 4X-nya itu kita pindah lokasikan. Jadi Y dikurangi 4X. Kemudian ada X pangkat 2-nya turun sama dengan Y. Y-nya juga turun dikurangi 4X ya. Dikurangi 4X. Nah, maka dengan begitu X pangkat 2 Y dikurangi 4X dan juga 4 itu menghasilkan F bundaran G pangkat min 1X ya. Maka diganti Y nya dengan X, maka dia X dikurangi 4X ditambah 4. Nah, dengan begitu F bundaran G pangkat min 1X nya itu adalah X dikurangi 4X ditambah 4. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi poin terakhir dari nomor 4. Nah, ketika kita ingin mencari F bundaran G pangkat min 1 4 ini, karena kita sudah ada modal ya tadinya. Modalnya itu ini yang di atas nih. Modalnya itu adalah F bundaran G pangkat min 1 X. X-nya diganti dengan 4 saja, seperti itu. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, F bundaran G pangkat min 1 4 sama dengan 4 dikurangi 4X per 4 sama dengan 4 1 dikurangi X ditambah 4 sama dengan 4 kali 1 4 4X berarti 4X per 4. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.